Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Mas Vendria Satria, terus Bang siapa tadi ya? Bang Lutfi ya di Kalimantan Timur, Mas Vendri di Riau, Riau Pekanbaru. Udah chat pagi-pagi. Stok saya tinggal 2 ini Mas untuk MBR. Ini sedikit agak berbeda dengan yang kemarin karena ini sudah tak ganti dengan saklar pemindah dari mode PSU ke mode MBR. Kalau yang kemarin itu sistem desain yang lama itu masih pakai tombol ya. Tombol kemudian buzzernya ada 2. Jadi buzzernya 2 itu agak berisik, agak bisa diaktifkan dan tidak sih kalau buzzer itu. Nah, kalau model ini versi 2021 model paling murah istilahnya ya. Sudah ada tambahan proteksi, bisa jadi MBR, bisa jadi mini PSU ya. Karena panel di depan sini nggak cukup untuk diisi semua semua aksesoris ya. Untuk saklar on off-nya tak pindah ke sini Mas Vendri ya. Saya pindah ke sini saklar on off-nya. Saklar on off saya pindah ke sini karena di depan nggak akan cukup. Mau dipaksakan seperti apa, tempatnya juga nggak cukup. Sudah ada USB shot killernya di sini. Ya. Kemudian sudah ada 3 buah lampu protect, lampu on PSU dan lampu denyut. Ya. Ada 3 buah lampu protect, lampu on PSU, lampu denyut. Kemudian di sini sudah ada 3 buah potensio, voltase, ampere, denyut. Jadi nek voltase gini tak sesuaikan dengan displaynya kan merah tuh. Kalau ampere tak sesuaikan dengan displaynya warnanya kan biru. Ya. Terus ini ada tambahan saklar togel. Saklar pemindah dari mode PSU ke mode MBR. Ini mini PSU ya. Mini PSU saya nggak tahu kekuatannya sampai seberapa. Kalau untuk HP-HP yang baru kuat atau enggak saya belum pernah nyoba. Tapi setidaknya ada video Bang Zainuddin itu untuk nyalain sebuah handphone ya. Handphone termasuk Android, termasuk handphone terbaru itu bisa pakai soket baterai itu lah ya, soket baterai ditancepin ke HP-nya itu bisa ya. Jadi kayak ini MBR ini bisa dijadikan sebagai mini PSU yang awalnya tidak ada protect. Sekarang udah ada protect kayak gini nih. Ini postingan Bang Zainuddin ya, Zainuddin dari Kalsel tuh. Jadi langsung dinyalakan tanpa baterai, langsung pakai soket baterai nih loh Mas. Nah ini kan soket baterai di sini nih, langsung tancepin di situ. Itu bisa untuk nyalakan. Ini mana suaranya ini? Nah ini. MBR. Nah ini. Nah, pakai MBR produk lokal AB. Ya di belakang sini kan tidak ada baterainya, cuma pakai soketan baterai. Ini bisa langsung nyala juga. Tapi yang ini model yang lama, model yang tidak ada protect ya. Tapi kalau USB denyutnya ada. USB denyutnya ada. Kemudian USB denyut ini sama dengan ini sebetulnya, outputnya sama dengan di sini. Jadi USB denyut itu yang di sini dengan yang output di sini sama, hanya medianya saya lewatkan medianya saya lewatkan denyut gitu aja loh, lewatkan USB ya. Nah sedikit simpelnya kalau teman-teman habis pakai MBR ke mode PSU itu nggak lagi ngatur potensio denyutnya. Kan kalau PSU itu kan wajib konstan PSU. Kalau MBR kan prioritasnya malah didenyut toh, ya kan, malah didenyut gitu loh ya. Mas Vendri ini sudah tak lihat, sudah monitor di grup. Saya cuma punya 2 Mas, kebetulan juga udah di booking 1 sama Bang Lutfi dari Kalimantan Timur, dari transfer juga ya. Jadi kalau dinyalakan kayak gini Mas. Nah ini saya nyalakan. Awal dulu ada 2 buzzer, sekarang cuma ada 1 buzzer ya. Banyak buzzer berisik nanti. Ya. Ini kalau nyala seperti ini berarti mode PSU Mas Vendri ya. Ini mode PSU. Mode PSU, tapi kalau seperti ini mode MBR. Ya.
pada posisi mode PSU misalkan nih kita jalankan untuk handphone misalkan 4 volt ya, kayak gini. Ini ampere, ini denyut. Nah ini denyut saya buat seperti denyutnya MBR. Nah, kalau denyut MBR kan lampunya nyala mati ya. Tapi ini karena sudah di mode PSU, ini kan mode PSU nih, lampu nyala, kemudian konstan. Kalau dijadikan mode MBR tinggal gini aja. Jadi tanpa kita ngerubah potensio denyutnya, ini sudah langsung MBR ke PSU sudah auto. Kalau yang kemarin masih harus kita jadikan konstan. Contoh di mode PSU begini, kalau yang kemarin itu kan kita harus jadikan konstan dulu baru bisa jadi mode PSU. Kemudian begitu dijadikan mode MBR, tek gini, ini juga harus kita jadikan denyut. Ya toh? Berarti kalau yang kemarin itu kan kita masih harus merubah ini. Mode PSU harus konstan, mode MBR harus denyut. Nah kalau sekarang sih enggak, ini sudah tinggal saklar ini aja. Kalau jenengan naikkan gini, tek gini, nanti jadi mode mode PSU. Ya, mode PSU ini sudah nggak perlu diputar-putar lagi, atau dia udah auto, sudah jadi PSU. Ini begini sudah jadi mode MBR secara auto. Tapi MBR pun yo bisa dijadikan konstan Mas Fendri. Nah ini jenengan jadikan konstan yo bisa. Nah, ini kan jadi konstan nih MBR ya. Mode MBR-nya bisa dijadikan konstan, bisa dijadikan denyut. Kalau mode PSU, perubahan PSU ke MBR atau MBR ke PSU itu sudah auto gitu loh. Ini sudah auto kayak gini ya. Ini biarpun ini mode MBR kan bisa kita jadikan denyut gitu loh Mas. Nah, kayak gini loh Mas Hendri ya. Ini kan denyut loh Mas. Ini kan mode denyut nih, MBR. Begitu jenengan saklar ke atas tetik, dia langsung mode PSU, langsung konstan, nggak perlu lagi kita ngatur-ngatur ini. Sebentar ya Mas, nggak perlu lagi kita ngatur-ngatur potensio denyutnya. Contoh kayak gini, ini kan pasti protek ini karena mode PSU, ya toh? Kan pasti protek, ada proteknya toh. Nih, ini ada protek. Kemudian ini saya jadikan denyut ya, tapi saya putar ke denyut, masih saya putar ke denyut. Ini kan mode PSU tadi nih, ya ini mode PSU. Ini mode PSU berarti kan terprotek nih. Ya. Begitu saya pindah ke mode MBR, ini langsung denyut, Loh, ampere langsung keluar, ya toh. Begitu jadi mode PSU, tek, dia langsung protek, ya toh, panas Mas. Jadi sudah auto karena saklar ini sudah mengaktifkan mode PSU-nya sama mode MBR-nya sudah langsung. Makanya model-model kemarin dijadikan mode PSU kayak gini, ini kan harus di fullkan dulu Mas, harus dijadikan konstan dulu kalau mode PSU. Nek sekarang ini biarpun di mode MBR, artinya di posisi potensio MBR, kalau dijadikan PSU dia langsung otomatis sudah konstan sendiri gitu. Gini jadi MBR denyut, ya toh? Ini jadi MBR denyut, yo bisa jadi MBR konstan. Jadikan MBR konstan yo bisa. Panas Mas lo yo. Ini kabel NJIF 1,5 kalau lama kelamaan di shotkan panas Mas. Anget lah. Lek sampai putus enggak sih, tapi anget. Karena ini versi 20 sampai 30 ampere. Tapi kalau versi yang di atasnya bisa sampai panas. Bahkan yang GDT itu timah di sini bisa leleh. Timah di sini itu kalau di mode konstan kan bisa leleh, bisa lepas ini. Ya. Perbedaannya di situ. Kalau pakai saklar togel model terbaru gini, itu sudah sudah auto, nggak perlu kita main-mainkan kayak gini. Contoh kayak gini nih ya, ini kawat nikelin ya Mas Hendri ya, ini mode PSU ya. Hari ini mode PSU dulu,
Nah. Ini mode PSU. Kan Protek Mas ini, ya kan? Ini kan Protek tuh, mode PSU. Protek. Begitu saya tekan ini, dia langsung mode MBR. Nah, langsung ada ampere. Ini ada ampere. Ini nggak nyala karena voltase rendah. Kalau voltase saya tinggiin yo nyala, ampere saya tinggiin yo nyala. Nah, nyala tuh Mas. Loh. Dari mode MBR, kalau jadikan PSU tinggal tekan gini aja, tik. Nah, lalu di sini nggak ada lagi merahnya, nggak ada karena nggak ada tegangan. 0 ampere. Abaikan aja yang 0,07 tuh ya mungkin dari displaynya sendiri. Display saya tidak buat. Ya, tegangan 6 volt ini. Kalau mau saya jadikan sebagai MBR ini saya tinggal pindahkan aja, tek gini. Nanti dia nyala loh. Ya toh. Jadi wes simple. Umpama pakai handphone di setting di 4 volt ya. Di 4 volt itu ada Protek. HP-nya ke Protek 4 volt. Tinggal pindahkan aja ini, pindahkan cetik gini jadi mode MBR. MBR-nya langsung dihantam denyut. Gitu loh. Paham ya Mas ya? Jadi gini. Misalnya jenengan nyeting itu 4 volt, panas. Tak lepasin dulu lah. Pakai apa ya? Sudah hampir sudah subuh ini. Lepasin dulu. Oke. Saya setting ini 4 volt ya Mas Fendri. Di mode PSU saya setting 4 volt ya. Oke, sebentar Mas. Ini siapa ya? Mas siapa ya? Mas Ketut ya. Sebentar ya Mas Ketut ya. Aku lagi live. Sebentar Mas. Sebentar ya Mas Ketut ya. Ini misalkan disetting di 4 volt ya. Kan kalau PSU itu 4 volt ya. 4 volt kayak gini. Ini mode PSU ya. Kan ke atas tuh. Pasangnya. Ini kan Protek Mas. Ya. Ini kan mode PSU Protek. Nah, kalau jadi MBR kan sering saya bilang ampere fullkan aja jadi MBR. Ampere fullkan. Misalkan ditembak atau lewat jalur baterai misalkan ya, jalur baterai. Kalau untuk handphone ya, kalau untuk laptop saya nggak tahu, atau untuk TV saya nggak tahu. Mas Fendri ini kan teknisi televisi, teknisi panel-panel TV. Nah ini kan mode ke Protek ini, ya. Ini mode Protek. Begitu ke Protek lewat jalur feedback Protek, berarti kan harus dijadikan MBR tuh. Nggak perlu lagi dengan ngatur-ngatur potensio denyutnya. Ini aja. Tek gini udah, dia langsung nembak. Dari mode PSU langsung nembak ke mode MBR-nya, langsung jalan. Tinggal kita mainkan aja denyutnya, dipercepatkah atau diperlambat gitu loh. Kalau gini kan semakin kita percepat tuh. Ya, kita percepat kalau seperti ini. Ini kan nggak kelihatan merah karena 4 volt, tapi ini merah loh, ini sedikit ada merah ini. Jadi mode PSU-nya tinggal tek gini aja sudah. Jadi dari kondisi kita lewat jalur baterai misalnya 4 volt, udah 4 volt terprotek, MBR terprotek karena saya protek 1 ampere ini cuman. Short di atas 1 ampere langsung protek. Mode PSU ke mode MBR nggak perlu lagi kita ngatur-ngatur denyut karena sudah saya denyutkan. Sudah saya denyutkan langsung. Jadi MBR ke PSU biarpun ingat, biarpun ini kita nggak puter-puter jadi konstan. Kembali lagi gini, PSU konstan, MBR denyut. Kalau AB itu MBR malah utamanya denyut, bukan konstan lah MBR AB lah. Tapi kalau jenengan pakai step down itu jadi MBR atau jadi PSU-nya pasti konstan semua. Kalau AB justru MBR-nya saya prioritaskan denyut supaya jalurnya nggak rontok. Ya. Mode MBR ke bawah, mode PSU ke atas. Mode MBR ya. Itu kalau kita nyalakan cetik gini, kan pasti langsung denyut.
ya kan? Langsung denyut kan? Tinggal jenengan sekali lagi mainkan denyutnya, mau cepet, mau lambat, itu terserah pemukulannya. Lek mau cepet yo nanti ampere di situ ringnya akan semakin mepet. Ibaratnya ampere gitu misalnya 87 87 87 kayak gitu. Tapi lek dijauhkan gini nanti ringnya semakin jauh, 8 ke 5, 8 ke 4, 8 ke 1, biasanya seperti itu karena jauh ya. Jauh ringnya. Kalau denyutnya lama jauh. Nah, kondisi MBR seperti ini mau jenengan jadikan PSU nggak perlu lagi ngatur ini. Kalau yang mode sebelumnya jenengan harus atur kan supaya konstan. Lek ini enggak. Ya. Ini langsung diginikan aja Mas. Langsung jenengan jadikan gini, tek gini dia udah langsung protek. Dia langsung protek karena ini tak sambungkan langsung, terus nggak perlu lagi ngatur ini gitu loh. Nggak perlu lagi ngatur ini. Jadi fitur tambahnya tuh nggak perlu lagi ngatur potensio denyutnya ini. Ya. Buzzer-nya MBR saya buang. Ini buzzer-nya PSU. Yang bunyi buzzer-nya PSU. Kebanyakan buzzer nanti tambah berwisik, kebanyakan pengaturan jenengan bingung mengoperasikan. Jadi ini sudah simple. Artinya simple itu misalkan kayak gini jenengan lewatkan atau ditancepin ke konektor baterai, kemudian dimasukkan ke soketnya baterai yang di HP ya. Soketnya baterai yang di HP. Ya, soketnya baterai yang di HP. Kemudian jenengan kasih tegangan 4 volt, dia akan langsung protek karena ada short di handphone itu toh. Di handphone itu ada short misalkan. Nah, dari mode PSU ke mode MBR udah tinggal mainkan gini aja, cetik lah. Nanti lewat jalur feedback itu komponen yang short itu dirusak pelan-pelan. Begitu nanti sudah shortnya hilang, ampere nggak ada, yaitu ampere nggak ada, kita mau nyalakan lewat baterai, yo tinggal dijadikan PSU lagi, ceklik gini, jadikan PSU lagi, tegangan 4 volt, kemudian coba dinyalakan tombol handphone nyala apa enggak gitu. Simpelnya di situ gitu loh. Agak lebih praktisnya di situ. Maksudnya kayak gini video tadi itu. Kayak video ini tadi misalkan nih, ya. Nah, pakai MBR remote lokal AB. Ini kan untuk nyalakan nih. Mana pausnya ini? Mana pausnya? Saya pause dulu. Ya, nah, jenengan kan punya soket-soket baterai kayak gini, teman-teman yang servis handphone kan pasti soket. Nah, begitu jenengan pasang di sini kan, kalau di mode MBR kan pasti dia protek tuh, pasti bunyi tit kayak gitu kan, tit bunyi. Lah, begitu bunyi kayak gini, ya, jenengan arahkan ke mode MBR dulu. Arahkan ke mode MBR supaya short itu bisa dihantam langsung sama MBR-nya. Dan itu langsung auto denyut kan. Auto denyut misalnya dikasih 3,7. Ya. Dikasih 3,7 misalkan. Dia kan langsung hantam itu. Begitu ampere di handphonenya, ampere di sini hilang, ampere di sini sudah 0000, di sini 3,7 misalkan. Oke. Kalau mau dijadikan mode PSU berarti kan harus dinaikkan jangan 3,7, mungkin 4 volt. Jenengan atur 4 volt, kemudian saklar dijadikan ke mode PSU, terus tinggal nyalakan aja HP ini. Gitu loh. Jadi lebih simple, nggak perlu lagi jenengan ngatur-ngatur potensio denyutnya lagi, nggak perlu gitu. Itu untuk di handphone ya. Kalau untuk Mas Fendri ini di TV ya, di TV panel ini saya kurang paham. Panjang sekali inboxnya ini Mas Fendri ini. Ini nanti cobalah sambil lalu kita chattingan. Kalau yang jelas kalau untuk untuk handphone sudah lebih praktis seperti itu. Tinggal mainkan modenya aja. Mengurangi gerakan konstan sama denyut aja. Jadi gerakan konstan sama denyut ini sudah dialihkan dengan tombol toggle ini, saklar toggle ini. Terus lampu indikatornya sudah ada 3.
Kalau seperti ini lampu PSU, ini lampu PSU, ini lampu konstan, ini lampu protek. Ini lampu protek. Kalau jadi mode MBR, lampunya PSU, lampunya protek itu nggak akan nyala. Yang nyala cuman denyutnya tok. Ini keluar ampere. Ya toh? Biarpun kita nggak ngerubah-ngerubah ini langsung. Jadi selalu posisikan pada mode denyut dulu. Selalu posisikan pada mode denyut. Ini selalu posisi denyut terpanjang aja, Mas. Engko lek misale jenengan shotgun gini masih kurang, ya tinggal jenengan mainkan ininya. Nah, mainkan denyutnya lagi. Dipercepat, diperlambat, itu tinggal mainkan ini aja. Sampai seperti mode konstan, mode pabrikan. Gini kan ya mode konstan pabrikan tuh. Lah itu nyala itu. Di bawah itu kan nyala tuh, Mas. Kelihatan nggak? Tuh. Di bawah ini kan nyala. Nih. Nah, kalau mau jadi MBR konstan, ya ini tinggal fullkan aja. Loh, ya loh. MBR denyut. Nah. Jadi mode PSU, gak perlu lagi kita ngatur-ngatur ini karena dia langsung spontan, langsung konstan tegangannya, langsung konstan. Kemudian ada protek karena plus dan min tak hubungkan langsung. Ya. Oke. Ada 2 udah ditransfer sama Mas Lutfi, 1 di mana Muara Badak ya, Muara Badak Kalimantan. Terima kasih transferannya, nanti tak packing, Mas. Nih, sudah langsung diambil. Tadi memang beliau sempat chatting awal dulu. Terus Mas Fendri ini juga nggak tahu, saya tunggu keputusannya aja. Kalau misalnya jadi ya tak bungkus. Yang jelas kalau digunakan di panel TV saya kurang paham. Sing bisa mengambil kesimpulan nanti yo jenengan sendiri. Karena kan AB sekali lagi membuat alat itu tidak menggunakan hari-hari. Justru teman-teman rekan-rekan itu cobalah diaplikasikan dalam penggunaan sehari-hari. Lek misalnya ada kekurangan, itu masukan buat saya untuk perbaikan-perbaikan. Gitu loh. Jadi tidak semua alat yang saya gunakan tuh saya harus tahu dalam penggunaan. Gini, saya tuh cuman buat sesuai kapasitas saya, sebisanya saya ini. Kalau misalnya ada kekurangan, belajar gitu loh. Pelajari kekurangannya, jadikan masukan ke saya untuk mungkin perbaikan ke depan gitu loh. Jadi nek tuanya Kang bisa gini ah. Sepengetahuan saya aja yang tak jawab karena saya belum nyoba semuanya. Saya juga ada keterbatasan. Sekarang wis usia meh 50 wis enggak lagi nyervis. Hanya fokus di alat-alat seperti ini gitu loh. Cakep ya, Mas. Ya memang cakep loh. Ya. Oke, itu aja ya, sudah subuh ini. Nanti anak-anak juga jam 8 mulai start lagi. Saya pengiriman hari Kamis terakhir ya. Setelah itu libur lebaran sampai tanggal berapa saya belum tentukan. Soalnya stok saya juga dikit, overload. Dalam beberapa hari kemarin pengiriman banyak. Terus anak PKI juga udah banyak berkurang. Saya cuma tinggal 6 orang. Yang biasanya 15 orang tinggal 6. Otomatis drop banget di hasil produksi. Makanya sampai beberapa orang saya bilang masih proses Kang, masih proses pembuatan, terutama blower only ya. Blower yang paling low budget itu banyak dicari. Itu sampai saya janjiin nanti dulu ya, kita buatin dulu karena memang ya stoknya habis. Cuman sedikit aja. Ya. Itu aja Bang Fendri, Mas Lutfi di Kaltim, terima kasih atas ininya ya. Orderannya. Nanti kita lanjut ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sudah subuh di Blitar, saya tak lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.